Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Itu sebabnya kami berkumpul di tempat ini. Yes, Lord. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu kami tidak datang dengan sia-sia. Amin. Karena Engkau ada di tempat ini, di mana Engkau ada, sesuatu pasti terjadi. Kerjakan karyamu di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk setiap peserta, setiap kontingen yang hadir. Bahkan untuk setiap masyarakat yang ada di kota Melawi ini, kerjakan karyamu. Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan kami berdoa. Saudaraku, engkau yang diurapi, engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Shalom Melawi. Shalom Melawi. Boleh lambaikan tangannya saudaraku dimanapun saudara berada. Shalom Melawi. Sukacita boleh ada bersama dengan saudara. Lihat kiri kanan saudara, katakan diberkati. Beri senyum yang paling lebar saudaraku, silahkan duduk saudara. Wow. Ini cuaca yang terbaik Bapak Ibu. Setelah hujan, justru malah cuacanya begitu cantik. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah. Saya menyambut untuk setiap kontingen yang sudah hadir hari ini. Selamat datang di Melawi. Ini adalah kali pertama saya ada di tempat ini saudaraku. Dan saya boleh melihat tempat ini sangat cantik sekali. Kalimantan cantik sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan juga kepada Bapak Wakil Gubernur yang hari ini boleh berkenan hadir. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk seluruh panitia juga Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan dengan begitu rupa. Saya Pastor Nita Setiawan, senang bisa berbagi firman Tuhan bersama dengan saudara hari ini. Saya berdoa saudaraku, firman ini akan menjadi landasan ya. Firman ini boleh menjadi fondasi untuk kita memulai Pesparawi ke-10 di tempat ini. Kita terlebih dulu buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-150. Adakah di sini Bapak Ibu yang membawa Alkitab? Kalau ada nanti setelah selesai ke belakang panggung saudaraku dapat hadiah. Adakah? Senggol kiri kanan, Alkitabnya dibawa Bapak Ibu. Haleluya. Ini ibu-ibu bawanya set make up ini saudaraku. Udah siap selfie ini. Tapi boleh hari ini kita dengarkan firman Tuhan terlebih dulu, amin. Amin, saya akan bacakan dari Mazmur pasalnya yang ke-150. Akan menjadi landasan untuk dibukanya Pesparawi pada hari ini. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Kalau sekarang mungkin ada drum saudaraku, ada gitar, ada keyboard. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Tadi adik-adik yang ada di depan ya, luar biasa sekali. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Boleh saya dengar teriakan haleluya yang paling keras Melawi. Haleluyanya boleh yang paling kencang. Bapak Ibu boleh saya tanya, siapa di sini yang masih bernafas boleh lambaikan tangannya? Oh masih bernafas ya? Lihat kiri kanannya, katakan ayo memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ayat 6 ini menjadi tema Pesparawi kita hari ini Bapak Ibu. Selama masih ada nafas,
di tubuh ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini? Wow. Saudara, biarlah ayat ini menjadi satu dasar. Kenapa kita ada di tempat ini? Kenapa bahkan Pespa Rawi diadakan hari ini? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Sebagian dari saudara melihat saya, apakah dari ujung di sana masih bisa melihat ke depan dengan baik? Oh, saya melihat ini kontingennya cantik-cantik, ganteng-ganteng, keren-keren. Amin, saudaraku. Pertanyaan saya, saudara, jangan sampai kita melupakan tujuan awal kita ada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Sebagian dari saudara mungkin bertanya kepada saya, Pastor, bukankah Pespa Rawi ini adalah momen perlombaan? Yes, saudara. Ini adalah momen saudara berkompetisi secara sehat. Ini adalah momen yang dinanti-nantikan, momen yang luar biasa. Tetapi jangan pernah lupakan tujuan awal Pespa Rawi diadakan, yaitu untuk memuji Tuhan. Adakah di sini saudara yang jangan-jangan datang karena Pastor, saya mau balas dendam kekalahan yang sebelumnya? Kalau ada saudara jangan angkat tangan, jangan katakan amin ya saudaraku. Mungkin ada di sini yang Pastor, kali ini gantian kota kami akan membuktikan kehebatannya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah lupakan ya, kita ada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Pertanyaannya sekarang Pastor, kalau gitu, kenapa kita perlu memuji Tuhan? Bapak Ibu, jangankan kita berbicara soal memuji Tuhan, sejenak saya tinggalkan itu ya Bapak Ibu. Kita aja sesama manusia Bapak Ibu, diciptakan sebagai makhluk sosial, kita perlu saling memuji, ada amin? Suami istri di tempat ini yang datang dengan pasangan boleh lambaikan tangan. Halo, yuk dimulai. Kapan terakhir Bapak Ibu muji istrinya? Halo? Bapak-bapak, boleh dong mumpung ada di tempat ini, kalau istrinya duduk di sampingnya katakan, "Mah kamu cantik hari ini." Pulang langsung dimasakin enak bapak-bapak. Istri-istri, halo? Boleh nggak lihat suaminya katakan, "Pak, ganteng keren hari ini." Oh, ini pulang Pespa Rawi bukan hanya penuh pujian, tapi penuh cinta, saudaraku. Amin, Bapak Ibu. Jangan Tuhan, saudara. Kita manusia saja. Kita saling memuji. Bukan hanya suami istri, Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau satu tim saling memuji, tim saudara akan jadi tim pemenang. Kenapa? Karena kalau timnya saling menyalahkan nggak enak Bapak Ibu. Yang ada suasananya jadi kaku Bapak Ibu. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Tapi kalau satu timnya, katakan satu dengan yang lain, suaramu keren. Kamu luar biasa. Kamu sudah berjuang dengan dahsyat. Hari ini kita pasti jadi pemenangnya. Kita berikan yang terbaik hari ini. Ada suasana yang berbeda Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ini yang akan saya sampaikan kepada setiap saudara di tempat ini hari ini. Pujian merubah suasana. Pujian merubah atmosfer. Berapa banyak dari saudara yang percaya ketika ada pujian di rumah, maka di rumah tanggamu seperti di surga. Ketika ada pujian,
di momen Pesparawi seperti ini, maka tempat ini diubah di bumi juga seperti di surga. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Bagaimana tidak Tuhan jatuh cinta, saudaraku? Kalau ada suasana yang demikian. Kenapa? Karena sesungguhnya pujian adalah suasana surgawi. Tuhan kita yang ada di surga 24 jam dalam sehari, saudara, yang ada isinya pujian dan penyembahan. Ketika dia datang ke bumi ini, dia melihat, dia mencari adakah tempat di mana pujian penyembahan itu diangkat dan dinaikkan. Dan ketika dia menemukan di momen Pesparawi ini, ada pujian penyembahan diangkat, dia hadir di tengah-tengah kita. Dan berapa banyak dari saudara yang menyadari ketika dia hadir, sesuatu pasti terjadi. Ada amin yang keras dari tempat ini? Ketika dia hadir, saudaraku, saya berdoa, bukan saja saudara datang untuk mengikuti perlombaan dan kompetisi, tapi apa yang jadi doamu hari ini, Tuhan kerjakan. Mujizat Tuhan kerjakan, keajaiban Tuhan kerjakan. Kompetisi Pesparawi di Melawi tahun 2023 justru diwarnai dengan sukacita, mujizat, keajaiban, dan jawaban doa. Aminnya boleh yang paling keras dari tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Once upon a time, saudaraku, satu waktu ada seorang anak muda. Dia bukan siapa-siapa. Tidak banyak orang mengenal anak muda ini. Tapi anak muda ini punya kesukaan, dia suka memuji Tuhan. 7 kali dalam sehari, saudara, anak muda ini memuji Tuhan. Dan hati Tuhan begitu tersentuh. Begitu tersentuhnya hati Tuhan sampai-sampai, saudaraku, anak muda yang bukan siapa-siapa, tidak satu orang pun mengenal anak muda ini, Bapak Ibu. Tuhan angkat anak muda ini menjadi seorang raja. Siapa namanya, Bapak Ibu? Saya dengar Daud. Dia bukan siapa-siapa. Tapi karena dia suka memuji, hati Tuhan disenangkan. Tuhan angkat dia menjadi raja. Setelah diangkat menjadi raja, tambah sibuk, tambah banyak urusannya, saudaraku. Apakah lalu kemudian Daud meninggalkan kebiasaannya? No. Anak muda ini menjadi lebih gila, Bapak Ibu. Kalau tadinya 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Tapi setelah dia menjadi raja, Bapak Ibu, dia bangun pondok Daud. 24 jam dalam sehari pujian, penyembahan diangkat bagi nama Tuhan. Hati Tuhan tersentuh, saudara. Sangat disayangkan hari-hari ini bukan 7 kali dalam sehari kita memuji Tuhan. Yang ada 7 hari sekali, saudara. Cuman hari Minggu, itu pun coba senggol kiri kanannya Bapak Ibu kalau ingat ke gereja. Melawi masih ke gereja kah? Halo? Masih ya Bapak Ibu? Daud, saudaraku, setelah menjadi raja, bukan lagi 7 kali dalam sehari. Dia angkat pondok Daud itu 24 jam dalam sehari. Bukan hanya itu, saudaraku. Dia lanjutkan. Dia membangun bait Allah untuk tempat kediaman pujian dan penyembahan. Saya mengapresiasi apa yang pemerintah lakukan, saudara. Mengadakan apresiasi, mengadakan Pesparawi ini. Karena di momen Pesparawi ini, dari daerah demi daerah, selama beberapa hari ke depan sampai di hari Jumat nanti, pujian diangkat naik di hadapan Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu kita lihat,
Apa yang terjadi kepada seorang anak muda biasa yang bukan siapa-siapa ketika dia mengangkat pujian di hadapan Tuhan? Kita buka ayatnya di dalam 2 Samuel. Kita lihat 2 Samuel. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu. Ayatnya agak panjang, tapi saya berdoa sementara saya bacakan ayat ini satu demi satu, biarlah ayat ini terjadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, ada atas hidupmu. Saya tidak mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya bacakan dari ayatnya yang ke-8 saudara. Lihat ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-8. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel ketika pujian dinaikkan. Hati Tuhan disenangkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Ayat yang ke-9 saudara. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Bukan hanya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja, tetapi dia menyertai kemanapun Daud pergi. Berapa banyak dari antara saudara di tempat ini yang rindu kemanapun engkau pergi ada penyertaan Tuhan. Bahkan saat tim saudara mengikuti pes parawi ada penyertaan Tuhan. Bukan hanya itu saudaraku, ayat ini berlanjut dan mengatakan, aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi terjadi atas setiap tim yang ada di tempat ini. Ayat yang ke-10, aku menentukan tempat bagi umatku Israel, menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu. Saya perkatakan atas Melawi, dikaruniakan keamanan. Juga diberitahukan kepada Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya. 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namamu. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapak dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak manusia. Yes, ada disiplin yang dari Tuhan saudaraku, tidak dibiarkan. Tetapi lihat ayat 15, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Biarlah kasih setia Tuhan ada atas Melawi. 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 17 yang terakhir Bapak Ibu. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud, terjadi atas kota tercinta di tempat ini sekali lagi ketika pujian dan penyembahan diangkat di tempat ini, Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan, ada anugerahnya turun atas tanah ini, kota ini, bumi tercinta Kalimantan. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Izinkan saya membagikan satu rahasia ini saudaraku. Ketika pujian diangkat, suasana yang ada di surga
turun ke bumi. Tidak heran Tuhan disenangkan. Ketika pujian ada di rumah tangga, surga ada di rumahmu, saudaraku. Hari ini pun saya percaya ketika pujian dan penyembahan itu menyentuh hatinya Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaannya sekarang, Pastor, kalau seperti itu, kenapa kita memuji Tuhan, Pastor? Jawabannya ada pada ayat yang kedua, Bapak Ibu. Kita kembali Mazmur 150 ayatnya yang kedua. Boleh saya bacakan buat saudara semua di tempat ini? Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Boleh saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak dari saudara percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang besar? Bolehlah melambaikan tangan saudara. Yes, saya melihat tangan-tangan dilambaikan. Saya yakin kita sepakat setuju saudara. Kita punya Tuhan yang besar, tapi pertanyaan saya, adakah cara kita memuji, menunjukkan kedahsyatan dan kebesaran Tuhan kita? Karena saudaraku, seperti apa kita memperlakukan seseorang, menunjukkan seberapa besar dan seberapa berartinya orang tersebut. Beberapa waktu yang lalu saudara, Ratu Elizabeth yang kedua meninggal dunia. Beliau dimakamkan dengan cara yang sedemikian rupa, saudaraku, tidak berapa lama kemudian dirilis, dikeluarkan dari Departemen Keuangan di negara tersebut, saudaraku. Mereka hanya untuk prosesi pemakaman Ratu Inggris ini, saudara, menghabiskan dana sebesar 162 juta pound sterling, Bapak Ibu. Yang setara dengan 3,14 triliun. Boleh katakan wow? Hanya untuk sebuah pemakaman Bapak Ibu, menghabiskan 3,14 triliun. Saya yakin saudara, orang dari seluruh dunia yang tadinya bahkan mungkin tidak pernah mendengar mengenai Ratu Inggris, mereka jadi mendengar tentang Ratu ini. Cara rakyatnya menghargai jasanya, cara rakyatnya memperlakukan dia, menunjukkan siapa orangnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan kita? Kalau saudara mengatakan Dia Tuhan yang besar, bolehkah saya katakan ini? Dari cara saudara memuji dan meninggikan Dia, tunjukkan siapa Tuhan yang engkau sembah. Sepanjang pes parawi diadakan ini, setiap kontingen dari manapun engkau berasal, bolehkah saya tantang saudara? Mari kita tunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Dia bukan hanya besar, Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia heran, Dia mulia, Dia agung, saudaraku. Itu sebabnya Dia layak terima pujian yang terbaik dari setiap kita. Biarlah momen ini menjadi satu momen setiap yang hadir melihat nantinya saudara berkompetisi, mereka bisa berkata, wow, Tuhan yang disembah sungguh adalah Tuhan yang dahsyat. Berapa banyak dari saudara yang mau melalui kompetisi hari ini? Sekali lagi, namanya ditinggikan, namanya diagungkan, namanya dibesarkan. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah.
Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan bolehkah saya tutup dengan satu hal ini saudaraku? Kita hanya bisa memuji kalau kita kenal pribadi seseorang. Ketika saya datang di tempat ini, saya dijemput oleh tim. Kami semua disambut dengan sangat luar biasa sekali. Saya bisa mengatakan, tim, panitia, Pesparawi, benar-benar luar biasa. Oh, tepuk tangannya boleh yang lebih dahsyat lagi untuk tim yang panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan demikian Bapak Ibu? Karena saya merasakan. Karena saya mengalami. Kita tidak bisa memuji Tuhan yang kita tidak pernah kenal Bapak Ibu. Hanya ketika saudara merasakan kebaikannya, mengalami dia secara pribadi, engkau bukan memuji dari kata orang, tapi pujian itu tulus keluar dari mulutmu. Kalau ada di tempat ini Bapak Ibu yang mungkin sempat jauh dari Tuhan, bolehkah hari ini saya menggunakan momen ini untuk mengajak kembali buat umat Kristiani yang ada di kota ini. Jangan memuji Tuhan yang tidak engkau kenal. Alami kedahsyatannya. Alami kebaikannya. Bahkan jangan memuji Tuhan dari hati yang kosong. Suaramu boleh merdu Bapak Ibu. Saudara mungkin sudah mempersiapkan, ibu-ibu di sini saya melihat sudah berdandan cantik. Dan itu semua luar biasa. Saya senang sekali melihat bagaimana antusiasme yang ada di tempat ini. Tapi bolehkah saya tantang saudara? Bukan suaranya yang merdu, bukan hanya penampilannya yang cantik. Tapi bolehkah ketika pujian itu diangkat naik, dia bukan hanya membentur langit-langit ini saudaraku. Tapi ketika pujian itu diangkat naik, dia sampai ke surga. Surga bergetar karena mendengar puji-pujian dari tempat ini. Itu menyentuh hatinya Tuhan. Kenapa? Karena itu keluar dari pengenalanmu akan dia. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini kau jauh dari dia, hidupmu kosong saudaraku. Doa saya, biarlah momen Pesparawi ini menjadi satu momen Tuhan memulihkan engkau melalui puji-pujian. Boleh enggak Bapak Ibu nanti ketika kontingen yang lain memuji, jangan hanya Bapak Ibu duduk lalu kemudian Bapak Ibu ngomong gini, ah kurang bagus, gayanya kurang seru, ah kurang bagus, bagusan tim saya, suaranya kurang merdu. No, tim manapun yang maju di tempat ini, bolehkah ikut memuji bersama dengan mereka? Momen Pesparawi ini menjadi momen engkau dipulihkan melalui pujian. Ketika pujian itu diangkat, dia mendengarnya. Berapa banyak saudara di tempat ini yang tanpa saudara sadari sekian waktu ini, bahkan engkau mempersiapkan Pesparawi ini begitu banyak kesibukanmu. Engkau mengasah suaramu menjadi indah. Engkau mempersiapkan semua kostum dan segala macamnya dengan begitu rupa saudaraku. Tapi kadang di tengah malammu, dia mencari engkau dan dia berkata, di manakah pujianmu? Kenapa aku tidak lagi mendengar pujian itu diangkat naik?
Kalau ada saudara di tempat ini yang di momen ini justru engkau meninggalkan persekutuan dengan Tuhanmu. Mari jadikan momen Pesparawi ini momen engkau kembali kepada Dia. Pujian yang bukan hanya di mulut. Penyembahan yang bukan hanya terdengar merdu di telinga manusia. Tapi dia menemukan kembali anak kesayangannya Daud di tengah-tengah saudara. Amin. Kalau bertahun-tahun yang lalu saudaraku, ada seorang anak muda biasa yang bukan siapa-siapa. Manusia tidak mengenal dia. Dia tidak menerima trofi. Dia tidak menerima semua piala penghargaan. Tapi ada satu pribadi di surga yang melihat dan bertepuk tangan paling keras mendengar pujiannya. Kalau bertahun-tahun yang lalu Daud, saudaraku, membuat hati Tuhan tersentuh. Doa saya di momen Pesparawi ini, Tuhan menemukan Daud, 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 Daud di setiap kontingen yang hadir hari ini. Bukan juri saja yang memberikan acungan jempol, bukan manusia saja yang memberikan tepukan tangan. Tapi di momen ini, dari surga, tepuk tangan itu terdengar. Karena pujian yang diangkat di tempat ini menyukakan hatinya.